Orang ini idiot, jelas tidak ada penyakit, tapi dia menjara seluruh warisannya, memusnahkan seluruh apotek di kota, lalu lari ke toko makanan, kemas semua beras dan tepung untuk dibawa pulang, lalu pergi ke toko peralatan 18+, bersihkan semua produk, akhirnya pergi dengan santai. Datang lagi lain kali. Dia membawa semua perbekalan ke rumah. Tindakan ini membingungkan dan membingungkan para tetangga. Saya pikir orang itu sakit jiwa, tapi mereka tidak tahu, seorang pria yang melakukan perjalanan dari masa depan. Dan dalam beberapa hari kiamat akan terjadi. Pria itu tahu betul kengerian akhir dunia. Kekurangan bahan, menakut-nakuti orang dan memakan orang adalah kejadian biasa. Jadi begitu dia kembali dari perjalanan waktu, dia langsung menghabiskan seluruh tabungannya. Menimbun perbekalan, dan kali ini perjalanan. Dia juga memiliki iPad terbaik. Di dalamnya ada ruang tanpa akhir. Dapat menyimpan perbekalan dengan nyaman. Dia memasukkan semua barang yang dia beli ke dalam. Tapi masih belum cukup. Dia berlari lagi mencari rentenir. Saya ingin menggadaikan rumah saya dan meminjam 800.000. Dan mengatakan bahwa bunga yang tinggi tidak apa-apa. Hal ini membuat lawan kebingungan dan membeku. Truong Dich, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Tempat kami adalah rentenir. Hari ini Anda meminjam 800.000. Besok harus bayar 1.000. Tuan Hao, yakinlah. Bisnis saya pasti tidak ada masalah. Tidak apa-apa menjadi tua. Selain itu, saya menggadaikan rumah saya di sini. Jika tidak mampu membayar, ambil saja. Truong Dich, saya menemukan Anda adalah seorang jenius bisnis. Kami telah bersaudara selama bertahun-tahun. Saya pasti akan bekerja sama dengan Anda dalam hal ini. Tapi, saudaraku, aku tidak perlu mengatakan apapun terlebih dahulu. Jika tidak mampu membayar, kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak bersikap sopan padamu. 3 hari kemudian, saya mengawasinya. Butuh jaringan atau butuh uang? Keduanya dengan senang hati mencapai kesepakatan. Setelah mendapatkan uangnya, orang itu segera pergi ke perusahaan keamanan paling kuat. Minta mereka untuk membangun rumah aman. Kualitas tertinggi dalam waktu 3 hari. Namun pihak lain mengatakan 3 hari bukanlah waktu yang cukup. Jadi pria itu menggunakan kekuatan super berupa uang. Berpikir lebih banyak, saudaraku. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Pekerja kami tidak makan atau minum selama 3 hari. Juga tidak bisa menyelesaikannya. Oh, benar-benar. Jadi bagaimana sekarang? Bos Truong sangat kaya, kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Selesai dalam waktu 3 hari. 800.000 ini milikmu. Menyelesaikannya, pasti selesai. Memecahkan masalah rumah aman. Pria itu meminta bantuan atasannya untuk melakukan sesuatu. Bos Truong terus berbicara. Saya ingin ini, lihat, hanya tinggal 1 hari lagi sampai akhir dunia. Ia segera menggunakan identitasnya sebagai manajer gudang. Ke unit, ketikkan kode pada keyboard. Setelah itu, semua kamera di seluruh gudang dimatikan. Lalu dia meletakkan iPad super itu di tengah gudang. Cahaya biru muncul, puluhan ribu ton perbekalan di gudang hilang. Kemudian pria itu kembali ke rumah, menunggu akhir dunia yang akan datang. Ketika bel jam 12 berbunyi, langit meledak dengan hebat, dan 3 matahari muncul. Suhu panas meliputi seluruh dunia. Akhir dunia secara resmi telah tiba. Hadirin yang terhormat, selamat datang di kiamat. Karena pengaruh suhu yang tinggi, pemerintah segera mengumumkan pemogokan dan menghentikan produksi. Semua orang panas seperti api. Cuma orang ini yang menyiapkan AC berkapasitas super tinggi. Bahkan terasa agak dingin. Pada saat ini, Bibi Lem dari Komite Lingkungan mengumumkan pembukaan pertemuan tersebut. Jangan khawatir. Jangan panik, pemerintah sudah mengatakannya. Gelombang panas ini pasti akan berlalu. Memblokir sub area juga karena mempertimbangkan keselamatan semua orang. Panas seperti ini. Tidak bisakah kamu memberiku makanan saja? Betul. Selagi supermarket masih ada persediaan, ayo cepat keluar dan membeli sayuran dan daging. Jika tidak, harganya akan naik lagi dalam beberapa hari. Saya menemukan, siapa yang berani bersaing memperebutkan perbekalan. Harga naik, saya akan memberitahu supervisornya. Manajer Lem, semua orang tidak tahu berapa lama panas ini akan bertahan. Bagaimana jika orang mati kelaparan dalam waktu lama? Bisakah Anda mengambil tanggung jawab? Benar, Truong Dich benar. Bibi tidak membiarkan kami menimbun perbekalan. Pada saat itu, jika masyarakat tidak mempunyai makanan atau minuman, mereka akan tahu kepada siapa harus berpaling. Truong Dich, apa yang kamu lakukan itu manipulatif. Melanggar peraturan. Saya tidak berani, sekalipun Tuhan mengajakku keluar, aku tidak akan keluar. Nak, berhentilah bicara terlalu banyak. Kemarin jalan utama subdivisi itu tertutup pepohonan. Beberapa orang pindah. Di saat-saat sulit, kita harus mendengarkan komandan. Jika ada yang keberatan, akan dihukum. Kita bisa pergi jika kamu mau, tapi mereka juga harus pergi. Kenapa kalian berdua masih duduk di sana? Bibi Lem memerintahkan mereka keluar dan membersihkan. Kalian berdua ingat untuk berhati-hati. Jangan dihukum, saya tidak punya. Nyonya tua, apakah kamu buta atau ingin mati? Cuacanya panas seperti ini dan kamu berani memaksaku keluar untuk bersih-bersih. Saya tidak peduli Anda komite kota macam apa.
Anda berani menyuruh saya berkeliling lagi. Aku membunuhnya, Bibi Lem, kalau bukan karena Tin and He. Saya telah kembali ke villa untuk menikmatinya sejak lama. Jangan lupakan Bibi, terima kasih atas sponsor kami. Panitia Anda mampu bertahan hingga hari ini. Tanpa saya, kalian bukan apa-apa, oke? Jika demikian, maka tidak ada orang lain yang akan pergi. Semua orang pulang, aku tak bermaksud seperti itu. Truong Dich, kemarilah untukku. Kamu selalu menentangku. Aku akan menunjukkan wajahku padamu. Tolong berhenti berada di sini dan pamer padaku. Sepanjang hari saya hanya tahu cara menindas yang lemah. Masih ada wajah berteriak di depanku. Jika terus mengganggu kerja panitia, saya akan mencari seseorang untuk menangkap Anda. Bergantung pada Bibi. Tadi saya dimarahi dan tidak berani melepaskannya. Sekarang saatnya saya menemukan rasa keberadaan. Sudah kubilang, pria ini tidak mudah dibuli. Bajingan, Anda benar-benar orang yang tidak berpendidikan. Beraninya kamu menyinggung perasaanku. Kamu tunggu di sana, tunggu aku di sana. Truong Dich, kamu ingin mati, bukan? Hari ini Anda berani menggunakan saya sebagai umpan meriam di panitia. Aku berkata padamu, bunga utangnya berlipat ganda. Dan membawanya kepadamu sekarang juga. Tran Chin Hao, berhentilah berpura-pura padaku. Mengatakan yang sejujurnya, saya sama sekali tidak berniat membayar Anda uang itu. Apakah Anda sudah makan hati lobster? Beraninya kamu berbicara seperti itu padanya. Aku berkata padamu, jika Anda tidak membayar saya hari ini, saya punya 10.000 cara. Membuatnya tidak mungkin lagi tinggal di kota Tin Hai. Kentut, Anda adalah sampah masyarakat. Sampah paling tidak berguna di dunia. Hanya tahu cara menakut-nakuti orang dengan mulutnya. Pergi makan sial. Apakah Anda ingin uang, kehidupan selanjutnya? Oke, tunggu aku. Truong Dich, Anda datang ke sini untuk saya. Mari kita lihat apakah dia akan berurusan denganmu hari ini. Truong Dich, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Bagaimana, Tran Chin Hao? Apa kamu senang? Ini adalah kejutan yang saya persiapkan khusus untuk Anda. Maukah kamu keluar ke sini sendirian bersamaku? Lihat apakah dia bisa memotongmu sampai mati. Masih berani bersikap sombong. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Oke, kamu tunggu. Aku akan menghancurkan rumahmu. Truong Dich bajingan itu. Dia pasti akan membunuhmu. Tunggu. Truong Dich, tunggu aku. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan mengambil namamu. Dari mana datangnya anjing liar yang menggonggong seperti itu? Tran Chin Hao, jika kamu masih berani menggodaku, aku akan mematahkan kedua kakimu. Anak nakal. Sialan, beraninya dia menghinaku seperti itu. Saya tidak membunuhnya. Bagaimana saya akan tinggal di tanah Tin Hai di masa depan? Jangan khawatir, bos. Hari ini saya akan menghilangkannya. Tuan Hao yakin, bagaimanapun juga kita bebas. Tepat pada waktunya untuk berlatih dengannya. Kamu melatih tanganmu, latih bajinganmu, Anda. Truong Dich, bukakan pintunya untukmu. Melukai bosku, hari ini dia menebasmu. Kemarilah, kemarilah. Cepat buka pintunya. Kalian menggaruk gatalku di depan pintuku. Bisakah kamu menjadi lebih kuat? Tran Chin Hao tidak mengizinkan kalian makan. Tepat pada waktunya untuk mencoba gerakan baruku. Tuan Hao, pintu ini terbuat dari baja murni. Apakah kamu lelah biarkan aku memandikan kalian? Panas sekali hingga mati. Bagaimana kalau mandi air panas? 100 derajat dalam cuaca 45 derajat. Bukankah itu bagus? Truong Dich, tunggu aku. Mirip dengan kenangan kehidupan sebelumnya. Fase kedua dari kiamat. Datang, 5, 4, 3, 2, 1. Listrik padam. Ada apa? Tietui saya terkena sengatan panas. Tolong selamatkan tietuiku. Mama, saya sungguh menggairahkan. Listrik juga mati tepat waktu. Semuanya sesuai harapan. Tentu sekarang, pembangkit listrik lainnya juga mati total. Halo, kepala pelayan, saya. Mulai sumber listrik cadangan. Peradaban destruktif, kekerasan akan menguasai dunia. Hal-hal dari masa lalu masih terjadi. Nenek, ada apa denganmu? Apa Anda kesakitan? Seseorang datang selamatkan nenekku. Nenek saya akan gagal.
Jangan pergi, itu terlalu berbahaya. Kenapa kamu? Anda menghentikan saya menyelamatkan orang berkali-kali. Apa maksudmu pada akhirnya, Dr. Chu? Dunia ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Orang kotor melihat segala sesuatunya kotor. Ini ceritaku, Anda tidak perlu khawatir. Pada hari kiamat, membunuh Bunda Suci terlebih dahulu tidaklah salah. Truong Dich, saya merasa kematian tidak bisa diselamatkan. Tidak berbeda dengan Tran Chin Hao. Jangan takut, macan kecil. Datanglah ke adikku, biar ku lihat. Itu ringan. Obat ini, 3 kali sehari. Minumlah obatmu tepat waktu, dapat memperbaiki muntah darah. Ada apa? Apakah kamu masih tidak nyaman, Dr. Chu? Obat ada di sana, tapi airnya tidak ada, jadi tidak bisa diminum. Saya melihat di dalam kotak Anda ada sebotol air. Air yang tersisa tidak banyak, jadi saya minum secukupnya. Bibi Lem sudah keluar dari bahaya. Jika orang sakit mungkin, temukan aku Chu HNI. Dr. Chu benar-benar seorang bodhisattva yang hidup. Dapatkan pemeriksaan kesehatan untuk kami berdua. Aku bisa memberimu obat. Jangan sakiti aku, Dr. Chu. Tenangkan aku dan adikku. Jangan angkat bicara. Anda tahu ini, saya tahu itu. Jangan beritahu orang lain. Kemarilah, mengulurkan tangan. Dr. Chu, mohon hilangkan kebaikan Anda. Aku menyelamatkannya sekali, tapi aku tidak bisa menyelamatkannya selamanya. Saat ini, sumber daya air kotak kita terbatas. Untuk memastikan air bagi semua orang, kotak kami akan memasok air secara berkala. Waktu spesifik, jam 14 sampai jam 14.10 menit setiap hari Senin. Semuanya tolong periksa pipa air di rumah. Siapkan alat penyimpanan terlebih dahulu. Tolong semuanya, tolong hemat air. Inenhi, ini paket makanan terakhir kami. Jika Anda tidak memakannya, jangan membuangnya ke tanah. Menemukannya. Hemat sedikit. Jangan sampai jatuh ke tanah. Kita cantik seperti ini. Pasti akan ada pria yang akan membawakan kita makanan. Apakah kamu bodoh? Kini mereka menganggap perbekalan lebih penting daripada kehidupan. Meskipun itu menyentuh. Memberi kami perbekalan juga tidak mudah. Trio Daihoa 185. Saya seorang petugas polisi dan memiliki pekerjaan tetap. Terlihat baik-baik saja. Tuan Daihoa. Saya Tin Enhi. Terakhir kali aku membiarkanmu memanjat pohon itu bukan aku. Atau mungkin aku akan datang menemuimu malam ini. Mohon maaf secara langsung. Ayolah Tin Enhi, tidak perlu. Menjengkelkan, itu semua sampah. Tuan Daihoa. Itu kamu, Tin Enhi. Tuanmu di sini. Aku meninggalkanmu 2 kotak mie pedas dan asam. Ayo temui aku malam ini. Tidak perlu, hanya bermimpi. Ayolah, cantik, cepat kemari, dia berpelukan. Kemarilah. Tin Enhi, kamu lapar sekali sampai pusing. Keluarga Truong Dich memilikinya. Terakhir kali pria tak berguna itu menghinaku seperti itu. Bagaimana kamu bisa memberiku makanan? Jika dia tidak memberikannya, kami akan merampoknya. Bisakah kedua gadis itu melawannya? Sudahkah kamu lupa? Anda masih memiliki cubang. Cubang. Truong Dich menggangguku. Dia adalah binatang buas. Aku hanya ingin meminta makanan. Tapi dia memintaku untuk tidur dengannya. Cubang, kamu tahu, saya bukan orang seperti itu. Truong Dich, kamu bajingan. Berani memintaku melakukannya. Kamu akan membunuhnya. Nama ini sangat mudah untuk ditipu. Cubang, rumah Truong Dich menyimpan banyak makanan enak. Ada juga generator cadangan. Ada AC. Sejuk sekali. Bocah ini, apa dasar untuk memiliki rumah yang bagus? Dan menggangguku lagi? Tin Enhi, yakinlah. Biarkan aku mengkhawatirkan hal ini. Cubang,
kamu harus hati-hati. Truong Dich sangat tidak tahu malu. Dia pasti akan melawan. Kita harus menyiapkan banyak senjata. Yang terbaik adalah menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan kekuatan. Menurutku, bunuh saja dia. Cubang. Setujukah kamu? Dia menindasku seperti itu. Tapi kamu tetap lembut padanya. Mungkinkah semua hal yang kamu katakan kamu mencintaiku itu palsu? Jangan, Futin. Kamu salah. Dengarkan aku semuanya. Baiklah. Kalau begitu kita tipu Truong Dich agar membuka pintu depan. Maka kita akan melakukannya. Truong Dich, Cubang, buka pintunya, Truong Dich. Pintu terbuka. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu. Siapa itu? Aku, Cubang. Truong Dich, rumahku kehabisan makanan. Rasa hormat karena menjadi mantan kolega. Bolehkah saya meminjamnya? Rumahku juga kehabisan makanan. Tidak bisa membantu. Saya tidak mendapatkannya secara gratis. Saya memiliki suhu tinggi dan rendah untuk ditukar dengan Anda. Oke. Jadi tunggu aku sebentar. Truong Dich, apakah kamu sudah selesai? Sangat panas. Tukarkan 2 bungkus mie. Kemarilah. Jangan mendesak. Sesuatu. Air panas dan mengepul. Ini urin. Bagaimana bau urin saya? Apakah itu enak? Mengandalkanmu bodoh, kamu masih mencoba menipuku. Tidak ada pintu. Truong Dich. Dia seharusnya tidak mempercayaimu. Dia masuk dan menebasmu sampai mati. Jangan sia-siakan usaha lagi. Pintuku ini terbuat dari baja militer. Futin, tunggu aku. Pergi, siapa yang mengizinkanmu duduk di sofaku? Tin Enhi? Itu semua karena kamu jahat. Itu salahmu, kotor sekali. Keluar dari sini, kamu hal yang tidak berharga. Tin Enhi, variabel. Kali ini tidak ada persiapan. Aku harus menyemprotkan air seni pada kalian. Lain kali itu akan menjadi kotoran. Truong Dich, kamu bajingan. Saya tidak percaya tidak ada yang bisa menyembuhkan Anda. Tidak bagus, pembunuhan. Halo semuanya, saya Tran Chin Hao. Saat ini, gelombang panas semakin meningkat dan kota tersebut telah lama diblokir. Kita terpaksa mengandalkan diri kita sendiri. Jadi sekarang aku nyatakan, saya manajer pengadilan nomor 3. Semua orang dan segalanya di sini diputuskan olehku. Jika kamu patuh mendengarkan, aku akan membiarkanmu hidup dengan damai. Tapi jika ada yang berani menentangku, letakkan di sini. Inilah hasilnya. Duduklah. Jangan kemari. Katakan, temui aku untuk rapat di tengah malam. Apa yang ingin kamu lakukan? Truong Dich, di luar sangat berbahaya sekarang. Suatu hari Tran Chin Hao akan mendatangi kita. Setiap orang harus bersatu. Tidak perlu. Saya hidup dengan sangat nyaman sekarang. Jangan berkata seperti itu. Lagi pula, kamu hanya punya 1 orang. Di tangan Tran Chin Hao, ada 7 atau 8 orang. Dia juga punya pistol. Anda juga sangat tidak aman sekarang. Benar, sekarang semua orang berpisah. Sungguh terlalu berbahaya. Jadi kami memutuskan untuk tinggal bersama. Meskipun Tran Chin Hao datang mencarinya, kita juga bisa melakukan protes bersama. Apa? Kalian berkumpul. Apakah Anda tidak takut dengan pistol di tangan Tran Chin Hao? Orang-orang yang ramai, mereka pasti akan lengah. Pada saat itu kami memblokir pintu. Saya tidak akan takut mereka mendobrak pintu. Penting adalah, sekarang kita kekurangan basis yang baik. Truong Dich, pintu anti malingmu kokoh sekali. Sangat cocok digunakan melawan Tran Chin Hao. Jadi kami harap Anda bergabung dengan tim kami. Tidak dibutuhkan. Jika kamu ingin hidup bersama, lalu cari cara lain. Aku tidak membutuhkan satupun dari kalian. Truong Dich, jangan biarkan pandanganmu menjadi sempit. Kita harus bersatu untuk bertahan hidup. Jangan berpikir kami mengambil keuntungan dari Anda. Faktanya, kami juga bisa melindungi Anda. Lindungi aku, lelucon yang luar biasa. Beberapa orang hanya menginginkan rumah saya. Truong Dich, dia tampak kejam. Apakah kami dibunuh oleh Tran Chin Hao? Kami adalah tetangga dan teman selama bertahun-tahun. Jika tidak ada kiamat ini, apakah kalian memikirkan saya, jika saya tidak memiliki busur dan anak panah ini? Maukah kalian duduk di sini dan berbicara dengan saya? Jujur saja, kalian tidak ada nilainya bagiku.
Serahkan semuanya. Aku bukan penyelamatmu. Sebelumnya setuju untuk membiarkan mereka berdua pindah. Itu karena kalian berdua berjanji. Dia pasti akan meyakinkan Truong Dich untuk mengizinkan kita tinggal di rumahnya. Sekarang dia tidak hanya tidak setuju, tapi juga memiliki sikap yang begitu galak. Mari kita bicarakan hal ini, kalian berdua. Nona Fuong yakin, saya mengucapkan beberapa patah kata lagi kepadanya. Pasti akan, saya sudah melihatnya juga. Perbekalan orang banyak, makanan apapun tersedia. Ada juga generatornya, ada AC. Itu benar, kalau saja kita bisa masuk ke rumahnya. Hidup akan jauh lebih baik nantinya. Tapi sikapnya jelas. Benar-benar tidak setuju untuk membiarkan kami masuk. Dia memang sangat egois, tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain. Saya menemukan berurusan dengan tipe orang seperti ini. Kita tidak perlu bersikap sopan. Singkatnya, rumahnya hanya dia. Mari kita gunakan beberapa trik khusus. Benar, kenapa dia punya rumah yang bagus, tapi pintu anti malingnya sangat kokoh. Kami bukan tipe orang seperti Tran Chin Hao. Tidak ada bakat. Itu benar, saudari. Aku berkata padamu, Truong Dich sangat tercela. Terakhir kali kami pergi mencarinya, dia bahkan menyemprotkan air seni ke kami. Ini mudah untuk dilakukan. Kita hanya perlu memakai masker. Tutupi diri Anda dengan payung dan Anda akan baik-baik saja. Dan tentang mendobrak pintu, saya memperkenalkan kepada semua orang teman baru. Sebelumnya, saya pernah bekerja di perusahaan pembobol kunci. Memetik kunci adalah keahlian saya. Tidak ada pintu di dunia ini yang tidak dapat saya dobrak. Bagus sekali, masuk saja. Saya melihat bagaimana Truong Dich memprotes. Kakak, apakah tempat ini? Tidak apa-apa. Anda, sebelumnya, saya memecahkan kunci dan menjadi pencuri terkenal di industri ini. Tidak ada kunci yang tidak bisa saya pecahkan. Semuanya, harap perhatikan baik-baik. Truong Dich, kamu bajingan berani membunuh saudaraku. Bergulinglah ke sini untukmu, menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat. Aku lupa, kalian belum makan. Truong Dich, kami punya niat baik. Yo berdiskusi tinggal bersamanya. Bagaimana kamu bisa membunuh seseorang? Kamu bahkan lebih kejam dari Tran Chin Hao. Kamu adalah iblis. Apalagi yang Anda pura-pura lakukan saat ini. Jelas mengirim seseorang untuk merampok rumahku, tapi masih memiliki wajah menggonggong di sini. Truong Dich, niat awal kami adalah untuk datang dan berbicara baik dengan Anda. Saya tidak menyangka Anda akan mengeluarkan listrik untuk membunuh saudara saya. Apakah Anda tidak akan menjelaskannya kepada kami? Jelaskan pada monyet yang datang untuk membukakan pintu. Disebut berbicara, jika Anda benar-benar bisa membuka pintunya sekarang. Lalu dia akan langsung masuk dan memotongku sampai mati. Lalu secara terang-terangan mengambil alih rumahku. Truong Dich, kami memberimu satu kesempatan terakhir. Buka pintunya agar kami bisa masuk. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Truong Dich, kami tidak ingin menyakitimu. Orang hanya ingin bekerja sama, menghadapi bahaya bersama-sama. Jangan mengabaikan baik dan buruk. Benar sekali, setidaknya biarkan aku tidur di kamar tidur utama. Bahan yang juga dia gunakan pertama kali. Apakah pikiranmu rusak? Rumah ini milikku. Beberapa orang datang untuk membagi barang dengan saya seolah-olah mereka adalah pemiliknya. Kalau punya yang bagus, masuk dulu ke sini. Biarkan saya melihat apakah kalian bisa masuk. Atau kita harus pergi dulu. Jika Tran Chin Hao datang, itu tidak baik. Apa yang kamu takutkan ini lantai 21. Bahkan jika mereka ingin membunuh orang dan mencuri barang, mereka harus mulai dari lantai paling bawah. Selain itu, saya punya cara lain. Jika pintunya tidak bisa dirobohkan, lalu kita hancurkan temboknya. Cubang. Lalu aku akan bermain dengan kalian sampai akhir. Anak panah itu penuh karat. Sakit sekali. Kak, cepat ambil antibiotiknya. Saya tidak bisa mati. Itu semua karena kamu. Bagaimana nasib adikku? Kalian berdua tidak ingin hidup lagi. Aku benar-benar tidak tahu dia punya busur dan anak panah. Saudari, tidak ada hubungannya dengan Futin. Saya bisa bersaksi, dia benar-benar tidak tahu. Jadi kenapa mereka berdua menjauh seperti itu tadi? Tidak terjadi apa-apa, bukankah dia juga tidak terluka? Masih punya wajah untuk membicarakanku. Itulah betapa beruntungnya saya. Perisai depan tidak terkena. Kedua bocah nakalmu telah menghancurkan seluruh keluargaku. Keluar untukku, pergilah. Sekarang kita semua terluka. Membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Jangan terburu-buru ke sini dan bantu. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan banyak darah yang hilang. Saya harus mencari Dr. Chu untuk membantu saya. Itu panah lagi. Apakah ada yang terkena panah baru-baru ini? Tidak, adalah pasien sebelumnya di rumah sakit saya. Sekarang panah jenis ini sudah tidak banyak terlihat lagi. Luka mereka sangat dalam. Saya tidak yakin 100% bisa diangkat melalui operasi. Dr. Chu, dengan syarat saya tidak bertanya kepada Anda sekarang. Saya 100% yakin, lakukan saja. Aku percaya kamu, semua anak panahnya berkarat. Saya bisa menariknya keluar. Tapi panas seperti ini, tanpa antibiotik. Takut itu, Truong Dich kejam.
Bagaimana dia bisa melakukan itu? Sangat kejam. Meskipun kami mengambil alih rumahnya, dia juga tidak mengambil nyawanya. Tanpa desinfektan, saya khawatir hal itu akan membahayakan hidup saya. Saya harap semua orang bisa mengerti. Saya ingat di rumah Truong Dich terdapat obat-obatan. Wong Futin, berhenti berbohong kepada kami. Beneran seminggu sebelum gelombang panas datang, Truong Dich tiba-tiba menjadi sangat tidak biasa. Dia menimbun banyak barang di rumah. Setiap hari truk mengantarkan barang kepadanya. Saya ingat ada mobil perusahaan obat. Setiap hari mengantarkan obat kepadanya. Ada 2 wadah obat. Ini bukanlah obat yang langka. Jika dia tahu gelombang panas akan datang, simpan obat terlebih dahulu, maka dia pasti membawa disinfektan dan antibiotik dalam jumlah besar di tangannya. Kalau begitu, cari dia. Cedera saya ini disebabkan oleh dia. Dia harus menyembuhkanku. Sebaiknya kamu pergi. Sebelumnya, Truong Dich menyukainya. Kamu pergi, Futin. Kami adalah tim, bukan? Aku akan menanggungnya sedikit. Aku akan pergi mencarinya. Aku masih hidup jadi aku bisa melindungimu. Tuan Truong Dich, saya benar-benar salah. Tolong beri kami obat. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Puong Futin, tahukah kamu, mengapa saya menggunakan panah besi? Hei, jangan ceroboh, oke. Jika mereka mati, apakah hatimu akan bahagia? Faktanya, hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya denganku. Kecuali Futin, aku masih menyimpan perasaan padanya di hatiku. Tuan Truong Dich, Anda tahu saya masih mencintai Tin En He. Tapi sebelumnya, kamu menyakitiku terlalu dalam, membuatku tidak bisa melepaskannya. Tuan Truong Dich, kami baik-baik saja sebelumnya. Mengapa kita tidak bisa menghilangkan prasangka terhadap satu sama lain? Ayo mulai lagi. Faktanya, Tin En He selalu memilikimu di hatinya. Tin En He, aku menunggumu. Aku akan datang menemuimu segera. Ingat, aku hanya untukmu. Tuan Truong Dich, berdiri di sana. Tuan Truong Dich, apa maksudmu? Tin En He, aku cinta kamu. Tetapi, aku hanya bisa menerimamu sendirian bersamaku. Bagaimana dengan yang lainnya? Saya harap Anda menjaga jarak dari mereka. Saya juga tidak ingin ada yang datang dan melibatkan kami. Kanan, oke, tidak masalah, saya tidak dekat dengan mereka. Bahwa mereka memaksaku untuk berurusan denganmu. Tuan Truong Dich, Tin En He mendengar semuanya. Itu bagus. Datang ke sini. Aku akan mengajakmu keluar untuk makan makanan lezat. Bocah tak tahu malu. Menyakiti kami dengan sangat menyedihkan. Jika Anda ingin menghapus semuanya sekarang, jangan coba-coba. Tin En He, bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti itu? Bukankah kamu bilang kamu paling membenci Truong Dich? Aku menyukaimu. Aku ingin menjadi wanitamu. Cubang, kamu selalu baik padaku. Tapi mencintai seseorang bukan berarti ingin dia bahagia. Bagaimana Anda bisa menghentikan saya untuk bersama seseorang yang lebih baik? Bisakah Anda memberi saya lebih dari Truong Dich? Jangan bergerak, hati-hati kehilangan darah. Wong Futin, kamu boleh pergi kalau kamu mau. Aku tidak akan menghentikanmu. Namun dia harus meminta Truong Dich untuk membawakan obat penggantinya. Tuan Truong Dich menyelamatkan saya. Anda telah mendengar. Tolong beri mereka obat. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Tin En He, obat-obatan sekarang sangat mahal. Bagaimana Anda bisa mempercayai mereka untuk tidak berbohong kepada Anda? Meskipun dia memberi mereka obat, mereka juga tidak membiarkanku pergi. Jika tidak, saya akan memanfaatkan Anda untuk menuntut barang-barang Anda selamanya. Tin En He, percayalah, jangan tertipu. Tin En He, jangan percaya padanya. Dia penipu. Truong Dich benar. Saya pergi. Bocah nakal masih ingin lari. Bermimpi. Truong Dich dan Puong Futin kini ada di tangan kita. Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkannya, lalu bawa obatnya untuk ditukar. Mau obat? Ambil sendiri. Benar-benar pergi. Sialan. Percayakah kamu aku membunuhnya? Tin En He, aku juga ingin bersamamu. Tapi tahukah Anda, sekarang ada di tangan saya. Tidak ada obat lagi. Apa kita ini, wilayah udara Boni? Pergi. Aku tidak bercanda lagi dengan kalian. Lapar, pulanglah untuk makan malam. Truong Dich, bajingan itu. Lem Tainin, pernahkah kamu melihatnya? Bocah ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Sama sekali tidak memikirkan rumah kami. Jika Anda masih ingin tetap di tim kami, kalau begitu awasi aku baik-baik. Jangan biarkan ia lari. Nona Fuong yakin, saya pasti akan mendengarkan Anda. Jangan biarkan dia lari. Penderitaan pastilah penderitaan. Dia tidak diperbolehkan menikmati berkah sendirian. Atau mengungkap situasi keluarga Truong Dich keluar.
Beritahu seluruh unit. Beberapa dari kita tidak bisa mengatasinya. Tidak bisakah beberapa ratus orang mampu mengatasinya? Apalagi anjing gila. Tran Chin Hao pasti akan mengambil tindakan. Ide ini bagus. Saya setuju. Sampai saat itu tiba, kami hanya bisa meminta makanan dan obat-obatan. Pasti tidak ada masalah. Beberapa orang yang tidak tahu malu. Belakangan saya harus tinggal bersama Tuan Truong-dich. Kalian menghancurkannya. Apa yang harus saya lakukan? Cubang, kemarilah dan lakukan itu untukku. Kakak, tidak terlalu bagus. Saya sangat menyukai Tin Enhi. Bagaimana kamu bisa memperkosanya? Saudaraku yang bodoh, berhentilah bingung. Wanita murahan menyukainya. Kamu tidak diperbolehkan mengatakan itu. Tin Enhi dan saya benar-benar saling mencintai. Aku tidak akan menyakitinya. Anda. Kamu tidak berguna. Saya akan mengirimkan semua fotonya dan makanan ke dalam kelompok. Menyebabkan Truong-dich mengakhiri hidupnya. Kemudian ternyata di lingkungan sekitar, ada orang yang hidup bahagia seperti itu. Perilaku egois seperti ini sungguh tidak tahu malu. Video tersebut direkam oleh Truong-dich beberapa hari lalu untuk dipamerkan. Pikirkan kembali kehidupan kita sekarang. Dan dia hidup seperti itu. Orang bilang itu adil atau tidak? Mari kita berdiskusi. Sekarang bagaimana kita mengatasi masalah ini? Keluarga Truong-dich sudah menyiapkan segala macam bahan sejak lama. Apakah itu makanan atau generator cadangan? Sekarang dia hidup seperti peri. Tidak heran, sebelumnya, setiap hari kendaraan besar dan kecil mengangkut barang ke rumahnya. Mungkin, apakah dia sudah lama mengetahui bahwa ada bencana? Sangat tidak tahu malu, tiba-tiba menyembunyikannya dari kami. Si brengsek Truong-dich hidup nyaman seperti itu. Saya pasti akan membuatnya mengeluarkannya, berbagi dengan semua orang. Siapa yang bisa menuntunku untuk masuk ke rumah Truong-dich? Semua properti saya adalah milik orang itu. Sekarang ayahku sudah meninggal, miliaran aset untuk mereka semua. Jika semua orang berpendapat demikian, kalau begitu ayo kita cari keluarga Hao. Suruh dia membawa kita ke rumah Truong-dich. Tuan Truong, saya Chu Hanhi. Makanan dan obat-obatan di rumah saya hampir habis. Saya harap Anda dapat membantu saya. Tapi sebagai gantinya, saya akan menjadi dokter pribadi Anda. Membantu Anda dengan obat kapan saja. Makan saya. Saya tidak kekurangan obat. Ingin bertukar. Setidaknya ya, menawarkan hal-hal yang berguna bagiku. Ulurkan tanganmu. Saya yakin para tetangga akan menyerang saya. Jika Anda tahu bagaimana mereka bertindak, lalu segera beritahu aku. Makanan-makanan ini adalah titipan. Chu Hanhi, Anda hanya perlu memberi saya informasi. Saya memiliki semua yang Anda butuhkan. Terima kasih Pak Truong. Selanjutnya, lihat bagaimana dia berperilaku. Masih memarahiku. Makan tai. Berapa banyak orang yang terus datang ke sini? Keluarga yang bangga, aku dihubungi. Semua kepala rumah tangga masih hidup kecuali Truong-dich yang ada di sini. Semua orang berpikir bersama, perumah tangga. Tugas terpenting kita sekarang adalah memenangkan rumah Truong-dich. Perbekalan rumahnya, lebih dari gabungan kita semua. Oleh karena itu, semua orang dapat yakin. Sekarang saya tidak akan menyentuh orang lain. Tapi aku punya permintaan kecil. Yaitu, harus dibagi oleh saya. Setengah dari persediaan kali ini. Hadirin sekalian, sekarang kita harus melepaskan kebencian di masa lalu. Tugas mendesaknya adalah menyerang rumah Truong-dich. Dapatkan perbekalan milik kami. Pisau di tangan, ikuti aku. Bunuh Truong-dich dan curi perbekalan. Pisau di tangan, ikuti aku. Bunuh Truong-dich dan curi perbekalan. Pisau di tangan, ikuti aku. Bunuh Truong-dich dan curi perbekalan. Membunuh. Keluarga Hao sedang bersiap untuk datang ke rumahnya. Oke, saya tahu. Sepertinya mereka semua gila. Setiap rumah mengirimkan seseorang, terutama membentuk kelompok. Apakah kamu tidak memikirkannya? Ingat, kali ini Anda tidak diperbolehkan untuk mengikuti. Dengan patuh tinggal di rumah. Saya hanya akan mengingatkan Anda kali ini. Tunggu saja untuk melihat drama yang bagus. Mungkinkah Truong-dich benar-benar gila? Tio Truong, cepat lari. Jangan kembali, mereka membawa senjata untuk menemukanmu. Paman Liu, yakinlah. Saya bisa mengatasinya. Tio Truong, kuharap kamu bisa selamat. Paman yang tidak berguna, saya tidak dapat membantu Anda kali ini. Paman Liu, di ujung dunia seperti ini. Jika Anda tidak bergabung dengan mereka, saya sangat senang. Harap yakinlah. Tidak perlu khawatir tentang saya. Bunuh Truong-dich dan curi perbekalan.
Truong Dich, bergulinglah ke sini. Kemarilah. Kemarilah. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika tidak keluar, kami bergegas masuk. Pada saat itu, sudah terlambat bagi Anda untuk mengatakan apapun. Tran Chin Hao juga seperti pencuri. Bawa tetangga ini sebagai umpan meriam. Listrik tegangan tinggi, semuanya cepat menjauh. Apa yang sedang kalian lakukan? Kembalikan semuanya padaku. Truong Dich benar-benar binatang buas. Berani membunuh tetangga, kita harus membunuhnya. Balaskan dendam saudara-saudaramu. Saudaraku, jangan takut, jangan sentuh pintunya. Ambilkan aku senjata dan pukul aku. Dia tidak punya trik lagi. Aku sudah kehabisan kemungkinanku. Hanya perlu mendobrak pintu ini. Di dalamnya akan ada AC yang sejuk. Dan makanan yang tidak bisa dimakan. Sedang menunggu kita. Saudaraku, pukul aku. Bunuh Truong Dich dan curi perbekalan. Kehidupan indah ada di depan. Bendungan, bunuh Truong Dich dan curi perbekalan. Ikuti untuk melihat lebih lanjut.